Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarram Imam Besar Masjid Istiqlal, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, para ulama, para asatidz, para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh rahmat, dan banyak pahala yang bisa kita raih di bulan yang mubarak ini. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini ibadah sangat spesial, berbeda dengan ibadah yang lain. Rasulullah mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'afu, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Amalnya manusia, anak Adam, dilipatkan oleh Allah. Semua amal manusia ini, amal kita dilipatkan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan ada yang sampai 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi yang 10, ada yang sekian, ada yang sampai 700. Tadi mengajak sedekah itu pahalanya 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan itu lebih besar lagi. Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah menyatakan kecuali puasa. Jadi puasa tidak termasuk yang 10 kali lipat sampai 700. Fa innahu li wa ana azzibihi. Puasa itu untuk saya. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya itu li ajli, karena. Jadi puasa itu kalau begitu berapa ukuran pahala puasa itu, berarti tidak terhingga. Bukan 10, bukan 700, tidak terhingga. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat spesial. Kenapa seperti itu kata ulama? Li khafaihi. Karena puasa itu samar. Artinya apa? Orang puasa itu tidak kelihatan. Antara orang puasa dengan orang tidak puasa enggak beda. Kalau orang salat kelihatan, rukuk, sujud ada. Orang zakat kelihatan, ya, ngasih, ada yang nerima. Orang haji, waduh, itu kadang-kadang diarak gitu kan, dijemput, diantarkan. Kalau puasa tidak ada. Makanya kata orang puasa tidak puasa itu tidak ada bedanya. Malah ada cerita seorang yang kalau malam sahur dia, pagi pergi kerja, sore buka, ya seperti orang kayak puasa begitu. Sampai satu ketika dia sakit perut, jam 3 pulang ke rumah, begitu pulang muntah, tahu-tahu keluar bakso, istrinya kaget, perasaan waktu sahur nggak ada baksonya ini. Jadi rupanya memang kalau jam 9 sahur lagi. Tapi memang enggak kelihatan. Oleh karena itu
Pantas puasa itu diberi pahala ibadah yang sangat spesial. Dan memberi makan, berbuka orang puasa itu pahalanya besar lagi itu. Rasulullah mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Orang yang memberi buka orang puasa, dia dapat pahala sama seperti yang puasa itu. Tambah lagi itu. Min ghairi ayyun qasa min ajri saimi min ajri saimi syai'un, tanpa dikurangi, persis. Jadi memberi makan berbuka fattara. Kemudian dilanjutkan faman fattara sittan wa thalathina saiman fi kulli sanatin faka'annama samad dahra. Kalau dia setiap tahun memberi makan berbuka food iftar 36 orang puasa, sama dengan pas puasa sepanjang masa dia. Kenapa begitu? Kalau 36 setiap tahun, kalau dikali 10 aja berarti 360. Berarti sama dia dengan puasa 360 hari. Berarti kan 1 tahun selesai. Tahun berikutnya 36 lagi. Sama dengan puasa setahun. Jadi kalau tiap tahun ngasih futur, orang berbuka puasa 36 saja, sama dengan puasa sepanjang hidupnya dia itu. Itu kalau 36 hari. Sittan wa thalathina saiman. 36 orang yang puasa. Kalau lebih banyak lagi, faman katsara bi fitris saimina ala hadhihi niyyah kataballahu lahu saumal usur wad duhur. Kalau dia memperbanyak lagi memberi iftar orang-orang puasa itu bukan 36 tapi ratusan, maka Allah mencatat dia seperti orang yang puasa bermasa-masa, enggak kehitung, berabad-abad. Jadi kalau kita mau panen pahala di bulan puasa ini, belum lagi man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Belum lagi di puasa ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang katanya menurut riwayat yang kuat sekarang ini akhir al-ashrul awakhir min Ramadan, ini 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Banyak istilah. Ada yang mengatakan Lailatun Dzu Qadarin, malam yang punya qadar, punya nilai tinggi. Kenapa? Karena nuzul Quran. Al-Quran turun. Ya. Nuzulul malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu turun di Lailatul Qadar. Kemudian turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha, turun juga malaikat. Dan turun berkah, rahmat. Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Ya, pahala yang luar biasa, sama dengan 1000 bulan. Kalau kita menggunakannya dengan baik. Ya. Ada yang mengatakan karena malam Lailatul Qadar itu nazala kitabun dzu qadarin biwasitati malakin dzi qadarin li ummatin laha qadarun. Jadi turun kitab yang punya nilai yang tinggi, qadar yang tinggi, Al-Quran, yang dibawa oleh malaikat yang dzi qadarin, malaikat Jibril, li ummatin laha qadarun, bagi umat yang punya, umat Muhammad ini umat
umat Dzulqadarin punya. Ada yang menarik dalam satu riwayat bahwa salah satu malaikat turun ingin melihat sesuatu yang tidak ada di langit. Yaitu sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada teriakan orang bertasbih. La'aninul mudzinibin ahabu ilallahi min zajlil musabbihin. Tangisan orang yang berdosa itu lebih disukai oleh Allah daripada teriakan orang bertasbih. Itu hadis qudsinya begitu. Nah, pada malam-malam akhir Ramadan itu banyak orang menangis yang berdosa. Kata malaikat, mari kita turun ke bumi, mari kita dengarkan sesuatu yang ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah, min tasbihina, daripada tasbih kita. Kalau di langit itu enggak ada orang nangis di sana. Adanya orang tasbih saja. Enggak ada orang yang ada orang nangis itu di bumi. Karena di sana malaikat semua enggak ada yang maksiat. Tetapi ternyata tangisannya orang yang berdosa lebih dicintai oleh Allah daripada teriakannya orang bertasbih. Disinilah malaikat turun ingin mendengarkan. Apa yang berdosa itu orang-orang yang pernah tinggal salat? Tidak. Orang yang baik itu justru dia paling banyak menangisnya. Karena apa? Karena kalau orang itu sudah baik, dia merasa banyak dosa. Dosa itu ada zawahiral itsmi wa bawatinal itsmi. Ada batinal itsmi. Dosa yang dosa dalam, dosa batin. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang abrar, orang baik, itu kebaikan. Sudah sholat 5 waktu, apa itu, sedekah. Tapi untuk orang yang kelasnya muqarrabin itu jelek, cuman segitu itu jelek. Jelek itu. Karena itu dia merasa berdosa, merasa kurang. Sampai Rasulullah sendiri merasa kurang syukurnya itu. Karena itu dia selalu memohon ampun kepada Allah, beribadah dengan hatta yatafattara qadamahu, sehingga kakinya bengkak. Kenapa? Dia merasa kurang syukurnya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu. Jadi orang makin baik makin. Malah ada ayat yang mengatakan alladzina yu'tuna ma atu wajilat qulubuhum. Ada orang-orang yang melaksanakan apa yang dia laksanakan ibadah, tapi hatinya takut terus. Kenapa? Sampai Siti Aisyah tanya pada Rasulullah, ahum yazununa wa yashrabuna al-khamra la yusalluna wa la yasumun. Apa orang-orang seperti itu yang nangis terus ketika dia beribadah? Itu orang yang dulunya berzina, minum khamr, tidak sholat. La ya banata Abi Bakrin. Kata Rasulullah, wahai anak putrinya Abu Bakar, bukan. Hum yusalluna wa yasumuna. Mereka puasa, tidak pernah tinggal sholat mereka itu. Wahum fil khairati sabiqun. Kalau ada urusan kebaikan, paling di depan dia. Kalau ada kebaikan dalam hal yang baik-baik, dia di depan. Dia ibadah.
Kenapa dia menangis begitu? Yakhafuna Allah tuqbala ibadatuhum. Mereka takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menangis itu bukan orang yang tinggal sholat, orang yang dulu berdosa, tapi orang yang justru makin banyak amalnya, makin takutnya kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut pada Allah dari hamba itu ulama. Ulama itu paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari-hari malam-malam Lailatul Qadar itu banyak orang menangis di bumi, di masjid-masjid, di musalla-musalla mereka itu, dan itulah yang menjadikan malaikat turun ke bumi ingin melihat sesuatu yang tidak ada di langit. La aninul mudnibin ahabbu ilallah min zajlil musabbihin. Tangisan orang yang berdosa, merasa berdosa, itu lebih dicintai oleh Allah daripada teriakan orang-orang yang bertasbih. Dan yang tidak ada pemandangan di langit itu orang kaya-kaya yang memberikan sedekah, kemudian mereka memberi makan pada orang-orang miskin. Orang-orang miskin memakan, berbuka, bersahur daripada sedekahnya orang kaya. Itu juga yang ingin dilihat oleh para malaikat. Sebab di langit enggak ada orang sedekah-sedekah, enggak ada di sana itu. Jadi pemandangan itu yang merupakan malam Lailatul Qadar menjadi begitu bernilai. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita bersyukur kita menemukan bulan Ramadan, dan kita bersyukur menemukan yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh pahala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni taubat kita, dan kita semua insya-Allah mudah-mudahan menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.